Assalamualaikum kawan ternak. Kembali lagi di kandang desa Doni. Assalamualaikum kawan ternak. Lama kita tidak buat konten karena mau main ke kandang kawan-kawan ternak yang lain, situasinya masih tidak memungkinkan. Nah, sekarang Om Doni membuat konten untuk menjaga kesehatan dari ternak. Kita harus mempersiapkan alat-alat. Mungkin nanti Om Doni jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sudah saya siapkan timbangan. Ya. Kebetulan Om Doni sudah buka pengemas, jadi Om Doni membeli timbangan digital. Tidak perlu kita mereview harga, cuman kita review fungsinya. Timbangan ini fungsinya adalah untuk menimbang berat domba atau kambing yang kita pelihara. Setelah kita tahu jumlah atau berat dari domba tersebut, kita bisa menghitung kebutuhan pakan yang diperlukan. Tujuannya seperti itu kalau kita membeli timbangan. Selain itu juga kita bisa mempunyai patokan kalau kita akan jual. Sebelum dijual kita timbang dulu. Kira-kira harga per kilo sekian ribu. Anggap aja misalkan 50.000. Nah, kita timbang. Oh, berarti kalau misalkan kita jualnya ke plate atau ke pengepul lah istilahnya, itu bisa menemukan nilai rupiah dari hasil timbangan. Lebih fair lagi kalau kita timbang bareng-bareng, kita sudah menentukan harga timbang. Saya jual misalkan 50.000 per kilo. Ya, seperti itu. Ini fungsi dari timbangan. Kawan ternak bisa membeli timbangan yang digital maupun yang tidak digital. Tidak masalah, tergantung dari kemampuan kawan-kawan ternak. Oke, itu. Yang kedua, alat yang harus kita persiapkan adalah ada dua nih gunting. Ini alat cukur yang sudah kebetulan pengemasnya sudah Om Doni buka. Kita bahas dulu gunting bulu domba. Gunting bulu domba kita bisa memakai yang manual seperti ini. Ya, bisa pakai yang manual, bisa pakai yang elektrik. Kebetulan saya mencoba seperti ini, ya. Ada yang lebih besar lagi. Nah, tujuannya adalah bila atau sewaktu domba itu datang ke peternakan kawan ternak bisa langsung mencukur. Tujuannya satu, menjaga kebersihan. Yang kedua, diharapkan dengan kita memberi makan, daging yang dihasilkan akan lebih banyak. Istilahnya kawan-kawan ternak yang lain itu
lebih baik menjadi daging daripada menjadi bulu. Begitu. Saya sendiri belum membuktikan secara pasti teori itu benar atau tidak. Yang jelas dengan digunting bulunya atau dipotong itu menjaga kebersihan. Ya, ini untuk gunting bulu, alat cukur bulu, dan ini ada lagi satu alat atau gunting kuku. Tujuannya juga untuk menjaga kesehatan. Ya, gunting kuku ini untuk menjaga kesehatan domba maupun kambing, atau kalau kawan ternak punya sapi ya sapi, karena dengan menjaga kuku yang panjang yang akan misalkan begini maksudnya, kalau kuku itu panjang akan mengganggu pergerakan, ya, mengganggu pergerakan, dan akhirnya bisa kalau kecekluk atau apa gitu. Dan itu kalau misalkan ya betina sama jantan sama aja. Cuman risikonya kalau si jantan kukunya panjang biasanya akan mengganggu pada waktu proses perkawinan, bisa melukai betinanya. Nah, ini untuk gunting-gunting yang kita persiapkan, ya. Tak perlu harus seperti ini. Kawan ternak bisa mencari yang lain, alternatif yang lain. Yang ketiga adalah ini, Om Doni persiapkan ini. Ini kalau kita mempunyai domba dan biasanya tembean ya, agak susah untuk memberi susu pada cempe. Ya, itu bukan hanya sering terjadi di domba, kambing, tapi sapi pun seperti itu. Tadi belum saya jelaskan ya, ini apa? Kita buka bareng-bareng. Kebetulan belum saya buka, sudah lama ini sebetulnya datang, cuman belum saya buka. Ini karena apa? Selama ini Om Doni belum pernah beli alat seperti ini, dan sering terjadi domba itu tidak mau menyusu pada induknya dengan baik, dan akhirnya Om Doni rugi. Boleh dibilang rugi ya, karena mati, anakan atau cempe itu mati, lemes sekarang. Ini Om Doni beli botol dot. Ini kebetulan untuk sapi nih sebetulnya, mungkin terlalu besar sedikit ini. Dot, ya terlalu besar, karena nanti akan cari karet dotnya yang lain lagi. Ini kebetulan ini 1 liter satu botolnya, ya. Itu fungsinya. Jadi kalau indukan susah untuk menyusui atau susu dari indukan tidak keluar, kita akan bantu untuk memberikan susu tambahan. Susu tambahan boleh dari susu indukannya sendiri, boleh susu sapi sih menurut saya, cuman perlu diencerkan sedikit, ataupun susu instan ya, yang khusus untuk ternak. Ya. Dan lagi satu ini kebetulan juga Om Doni siapkan, belum Om Doni buka, kita buka bareng-bareng. Nah, sepertinya
seperti alat suntik nih kalau lihat gambarnya nih ya. Ini tidak menyebutkan merek dan lain sebagainya, harga pun tidak. Dalamnya ada apa lagi nih ya. Oh oke. Ini adalah alat bantu cekok dalam arti kita memberikan vitamin yang oral maupun itu dengan tujuan misalkan ada yang sakit nih domba atau kita cekok vitamin, atau yang masih kecil misalkan belum bisa pakai dot, bisa kita pakai cekok ya. Nah, pemakaiannya adalah ini misalkan ini mulutnya ya, itu enggak langsung ini misalkan tenggorokan, enggak langsung begini tapi mepet ke pipi ya, pipi yang sebelah sini tes. Jangan langsung, nanti bisa masuk ke saluran pernafasan, itu sangat berisiko untuk kita, jadi masukkan. Misalkan kita juga obat cacing yang oral ya, kita masukkan aja, diinjek. Ini obat cekok. Nah, alat cekok bukan obatnya. Nah, ini ada lagi satu. Karena memang kalau alat-alat seperti ini tidak dilindungi secara kuat, risiko di perjalanan rusak. Nah, itu membuat sama-sama tidak enak, yang jual juga tidak enak, yang beli juga tidak enak, akhirnya hubungan juga kurang harmonis. Makanya baik sekali kalau pengemasnya cukup banyak. Dan ini obat cacing, jadi obat cacing bisa kita berikan 3 bulan sekali. Sama halnya dengan kita cukur bulu domba, potong kuku 3 bulan sekali. Tapi perlu diingat bahwa obat cacing jangan diberikan pada indukan yang lagi bunting ya, akan berisiko pada janinnya. Nah, kalau ini sih tali prusik yang akan Om Doni gunakan untuk identitas dari hewan ternak yang akan Om Doni pelihara, terutama di cempe-cempe. Jadi histori dari hewan ternak yang kita pelihara itu kita buat jelas. Dengan jelas kita akan kita mengontrol untuk kesehatan, untuk historinya, termasuk cempe-cempe yang dihasilkan bagaimana. Itu akan sangat baik untuk kita, dan biasanya konsumen akan lebih suka kalau dia tahu histori dari hewan yang akan dibeli ya. Ada lagi sih, ini alat-alat penunjang untuk kegiatan perawatan ya, kegiatan perawatan. Misalkan gerinda ini tujuannya untuk membuat tajam dari chopper. Jadi kalau rumput yang kita chopper itu besar atau masih panjang, biasanya nafsu makan dari hewan ternak itu berkurang. Jadi lebih baik agak kecil. Juga itu baik untuk rumen dari hewan itu sendiri. Salah satu contohnya kalau di manusia, bubur lah.
Tapi ya jangan lembut-lembut banget kalau untuk hewan ternak kita yang sehat-sehat itu. Tak perlu. Ya kira-kira selebar inilah untuk potongannya. Atau lebih kecil sedikit tidak apa-apa, karena rumen dari hewan ternak yang kita pelihara akan lebih baik. Oke kawan ternak, saya kira Doni sedikit mengupas ini karena berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan histori dari ternak itu sendiri, dan cara-cara kita untuk merawat dengan baik hewan peliharaan kita. Oke kawan ternak, terima kasih sudah menonton video Doni. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman supaya kita bisa sharing bareng-bareng memajukan ternak Indonesia. Assalamualaikum.